Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Efrentiana Najul. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, saya akan menjelaskan profil Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suewardi Suyaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah melalui pendidikan. Lembaga pendidikan Taman Siswa berhasil didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1992 di Yogyakarta. Nah, kondisi pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1854, Bupati berinisiasi mendirikan sekolah kabupaten hanya menciptakan atau mendidik calon-calon pegawai. Nah, pada tahun yang sama, lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Dalam pendidikan ini, hanya diajarkan membaca, menulis, dan menghitung, serta hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang dari negara Belanda. Pemerintah Belanda memberi kelonggaran pada calon pemudi dokter Jawa dengan tujuan untuk membantu mereka. Kemudian pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda sebab keberaniannya menentang kolonial Belanda. Ia memanfaatkan hal tersebut untuk mendalami pendidikan dan pengajarannya di sana. Nah, pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Kemudian pada tahun 1992, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini dibuka untuk semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa. Ing ngarso sumtulodo, ing madio tuturi handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Kemudian pendidikan Indonesia setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama oleh Presiden Soekarno. Indonesia mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Mulai mengembangkan sistem pendidikan tinggi dengan membuka berbagai perguruan tinggi negeri dan juga swasta. Pemerintah juga mulai memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan anak usia dini dengan membuka berbagai taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Pendidikan itu merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, yang tidak tergantung pada orang lain. Selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Merdeka Belajar terimplementasi melalui sistem pendidikan dengan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana Merdeka Belajar mengakui kodrat manusia sehingga pengembangan karakter pada peserta didik yang dapat dilaksanakan dengan mengacu kepada budaya Indonesia.